Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li ardabil hijab wa hatta anhum min famahil aql kulla hijab min syahabil jahal hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'u muqaddaratiha muntasibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Thumma qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Jabal Nur beserta seluruh jajaran pengurus musola, khususnya kita hormati para nenek mama, alim ulama, cadiat pandai, pemuka-pemuka masyarakat, suluh bindang dalam negari, seterusnya ibu-ibu, bunduh kandung, majelis ta'lim, lin papih rumah nan gadang, sumarak di tengah auto hiasan adik dalam negari, kapai pakai batanyo, kapulang pakai babar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami generasi muda Islam dan muda harapan bangsa, pemudi sulti negara, istimewa anak-anak kami beserta pesantren Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi di musola Jabal Nur yang kita cintai ini, umumnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang luar biasa adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki kita langkahkan tidak akan terasa berat. Tangan kita ayunkan tidak akan terasa berat. Tampak terang jalan bagi kita ke musola yang kita cintai ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sadar sesadar-sadarnya min aina, dari mana kita, sedang berada di mana kita, dan hendak kemana kita. Tentu kita tahu jawabannya. Kita dari Allah, sedang berada di dunia Allah, dan akan kembali kepada Allah. Apa tujuan hidup kita di dunia? Tak lain dan tak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali adalah untuk beribadah. Oleh sebab itu kita bermohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima penuh oleh Allah naknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat bersampulkan salam selalu tercurah buat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita jadikan idola dalam kehidupan kita. Karena beliau adalah nabi yang luar biasa, seorang imam dan seorang pemimpin di medan perang. Walaupun lebih kurang 14 abad yang silam beliau telah meninggalkan kita, karena beliau sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Bukti sayang beliau, bukti cinta beliau dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni bartalimu abada wa in tanasitum
kitabullah wa sunnah Rasul. Telah kutinggalkan buat pedoman hidup kepadamu umatku. Tidaklah ku akan hujan, tidaklah akan panik. Malam ambillah jadi bangka, siang ambillah jadi tungkek, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat, genggam teguh, insyaallah selamat kita di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, sewajarlah kita berselawat kepada beliau dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak kami yang kami sayangi, judul ceramah kita pada malam hari ini adalah memaknai Ramadan sebagai bulan jihad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam kamusnya Idris Al-Marbawi halaman 111, itu kalimat jihad, jahada ya jahadu, jahdan, yang artinya bersungguh-sungguh. Kemudian apabila kita lihat kembali jahada, yujahidu, mujahid, yang artinya berperang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang di tahun kedua Hijriyah bahwasanya Rasulullah SAW dalam kondisi melaksanakan ibadah shaum atau ibadah puasa, beliau bersama para sahabat melaksanakan perperangan yang bernama perperangan Badar. Bahwasanya kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam pada waktu itu bilangannya cukup kecil, yaitu 313, sementara musuh yang dihadapi 1000. Tapi kekuatan yang luar biasa adalah kekuatan Allah. Maka umat Islam menemui kemenangan, umat Islam menang. Jamaah rahimakumullah, dalam kondisi puasa, sahabat Nabi insyaallah dia melaksanakan perperangan luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat jihad dengan makna bersungguh-sungguh, bahkan di dalam perperangan Badar tersebut, sekembalinya Nabi dari sana banyak sahabat yang gugur. Maka bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada peperangan yang lebih besar daripada ini? Maka dijawab oleh Rasul, Bapak Ibu, ada. Sahabat tercengang, kenapa banyaknya yang gugur. Sangka sahabat, inilah peperangan yang besar, tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Maka dijawab oleh Rasulullah, yaitu menerangi hawa nafsu. Jemaah rahimahullah, memang benar, tak kala proses hawa nafsu dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam, nafsu itu ditanya, ya nafsu man anta wa ma'ana, wahai nafsu siapa engkau dan siapa aku? Dijawab oleh nafsu, anta, ana. Engkau adalah engkau, aku adalah aku, kata nafsu. Maka dihukum nafsu tempat yang paling dingin selama 300 tahun. Setelah selesai hukumannya ditanya kembali, tetap jawaban seperti itu. Maka dihukum kembali nafsu tempat yang dingin selama 300 tahun. Selesai hukumannya ditanya kembali, ya nafsu berkata wa ma'ana, tetap jawabannya seperti itu. Maka dihukum nafsu di tempat yang haus dan lapar. Maka di sana nafsu mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya tak sanggup ya Allah, menahan lapar ya Allah, menahan haus ya Allah, keluarkan saya dari hukuman ini. Jamaah tarawih rahimahumullah, di tempat yang dingin tidak membuat nafsu jerah, di tempat yang panas juga tidak membuat dia jerah. Di mana dia jerah? Yaitu di saat menahan haus dan lapar. Jemaah rahimahullah, jadi oleh sebab itu kalau kita memaknai jihad sebagai sungguh-sungguh, mari di bulan Ramadan ini, mari kita sungguh-sungguh. Apa yang kita sungguh-sungguhkan? Pertama, mari kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan kita. Karena yang berhasil memperoleh la'anakum taqakum adalah orang yang beriman. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Yang kedua, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan
melalui mendengarkan tausiah-tausiah. Karena kita dianjurkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidah ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Bahkan kata Rasulullah yang luar biasa, "Ba'du minal ilmi nata'allamu ilaina min al-qira'atin tatawwu." Satu bab kita mendengarkan ilmu di masjid, di musola, mendengarkan ceramah 1 jam atau setengah jam. Lebih bagus kita mendengarkan ceramah daripada kita melaksanakan sholat sunat di rumah kita al-qim raka'atin tatawwu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, memaknai Ramadan ini, bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan. Yang kedua, bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh meningkatkan keikhlasan kita. Karena ibadah kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, nilai taala maka ibadah nol. Kemudian yang terakhir, bersungguh-sungguh meningkatkan akhlak kita. Kalau yang 5 itu sudah kita dapatkan, insya Allah la'allakum tattaqun akan kita raih, dan kemudian kita akan menjadi manusia yang fitrah, yang suci. Maka inilah yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Rasulullah, dan insya Allah surga Allah akan bisa kita diami. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.